Putrojayan adalah sebuah kampung yang terletak di bagian selatan kota Surakarta, tepatnya di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan. Kampung ini terkenal sebagai kampung sentra produksi blangkon. Sebagian besar masyarakat di kampung ini merupakan pengrajin blangkon tradisional. Salah satu pengrajin blangkon di kampung ini bernama Mas Rizky Suryaadi. Beliau merupakan salah satu pemuda yang masih melestarikan menjadi pengrajin blangkon tradisional. Dalam memproduksi blangkon, beliau dibantu oleh beberapa rekannya yang juga masih berusia muda. Beliau memproduksi berbagai jenis blangkon, baik blangkon Solo, blangkon Jogja, maupun blangkon Perbawan. Selain itu, di tempat ini juga menerima pesanan pembuatan blangkon sesuai dengan kebutuhan pemesan. Blangkon ini dipasarkan bukan hanya di kota Surakarta saja, tetapi juga di luar kota Surakarta, seperti Yogyakarta, bahkan sampai ke Jakarta. Selanjutnya kita akan melakukan wawancara kepada salah satu pengrajin blangkon di kampung Putrojayan, yaitu Mas Rizky Suryaadi. Monggo, bisa mungkin perkenalan dulu Mas, namanya siapa? Nama saya Rizky Suryaadi, Bu. Umur berapa mungkin Mas? 30 tahun. 30 tahun. Oke. Awalnya cuma pedagang, Mas. Jadi dari Putrojayan, kampung asli blangkon itu, waktu sepi ada yang menawarkan blangkon. Nah, dari situ aku mulai punya ide buat bikin sendiri, rekrut karyawan-karyawan itu yang dulu kerja terus nganggur, daripada nganggur terus kita ajak kerja bareng-bareng gitu. Oh iya. Berarti awalnya jual ya? Jual dulu, aja, baru terus pengepul, terus ada kepikiran buat bangun sendiri gitu. Modal awal dulu sekitar 2 juta, Mas, buat beli cetakan kayak gini, namanya klebut, sama bahan-bahan tuh 2 juta cukup. oh iya. Kalau kendalanya sih mungkin di bahan ya, Mas. Bahannya tuh sering naik, terus sama harga jualnya tuh kalau naik tuh susah banget. Jadi harga jualnya tetap tapi harga bahannya naik. Terus sama blangkon tuh kebanyakan musiman, Mas. Jadi kalau event dari Kartinian sampai Agustusan tuh mungkin rame ya, tapi setelah itu biasanya sepi, Mas. Jadi kendalanya ya kalau udah sepi, stok nggak bisa keluar, ya itu kendalanya. Terus pemasarannya kemana aja? Kalau pemasarannya dari online, Iya. kita upload di sosial media, terus sama bakul-bakul online juga sih, Mas. Jadi bakul-bakul online ambil di kita kirim ke Sukoharjo, Wonogiri, Jogja gitu. Oh iya. Kalau boleh tahu sosmednya apa Mas? Nama sosmednya? Nama sosmednya ya itu seperti nama saya, Rizky itu. Rizky Suryaadi itu ya. Siap. Kalau mengatasi masalahnya ya itu, Mas, berani nandu itu nyetok. Kalau modalnya ada sih buat nyetok enak, Mas, tapi kalau modalnya tipis buat nyetok, kalau kelamaan takutnya barangnya rusak. Ya ruginya di situ, tapi ya sama berdoa aja biar cepet rame sih, Mas. Iya. Oke. Kalau kotornya sih mungkin
kalau pas rame ya bisa 3 lebih, masih 3 sampai 5 juta per bulan. Kalau rame, tapi kalau sepi ya buat bertahan tok aja paling 2 juta gitu kan. Tapi jadinya bahan lagi, nggak jadi keuntungan, cuma buat nyetop saat ini. buat muterin Keuntungan buat muterin tok. Daripada nggak dikerjain kan, daripada karyawannya nganggur, mending dijadiin barang. Suka dukanya kalau sukanya ya mas bisa kumpul sama teman-teman, kan ini emang dari teman-teman semua nih, terus bisa berbaur terus sama teman-teman, sharing, tukar pikiran gimana tuh belangkon ini sedang payu, terus kualitas belangkon ini seperti apa gitu, kita bisa sharing sukanya, terus kumpul-kumpul. Kalau setiap hari Sabtu habis gajian itu sering masak-masak sama kumpul-kumpul sama teman-teman, itu sukanya mas. Kalau dukanya ya kadang-kadang kalau kondisi sepi kayak gini ya susah bagi kerjaan nih mas. Kalau dulu waktu rame 1 minggu 1 orang tuh bisa 10 kodi. Kalau sepi kayak gini kita ada 3 kodi itu kan emang apa karyawannya sing kasihan. Nah, itu juga nih mas. Gak bisa konsisten ngasih 10 kodi setiap minggunya gitu loh. Berarti nggak bisa stabil kalau pas sepi kayak gini. Harus menyesuaikan. Sebelumnya nggak pernah, tapi orang tua dulu pernah. Tapi yang dimodali itu sebenarnya mau dimodali itu saudara saya, terus ternyata saudara saya itu nggak mau. Loh kok malah jadinya aku. Sama teman ini sing bikin lawan ini berdiri sama temanku. Terus awalnya tahun berapa mas? Mulai baru tahun 2025 ini ya. Awal tahun kemarin. Baru tapi kalau ngepulnya udah ada sudah lama. Cuma kalau produksi sendiri nggak punya mas. Baru ini. Nah. Kalau tipsnya tuh kalau mau jadi pengusaha ya mempelajari bidangnya dulu mas. Kalau jenengan aja ikut bisnis belakang ya ibaratnya kamu harus tahu pasarnya dulu mas. Terus sama berani mencoba. Kalau cuma ragu nggak berani mencoba ya nggak pernah berjalan mas. Bisnis apapun mau jualan kaki lima atau apapun intinya tuh harus berani berjalan dulu. Jangan ragu-ragu soal menang atau kalah, apa gagal atau berhasil itu urusan jenengan sama berdoa sama yang kuasa sama Allah. Berarti yang penting ya berani dulu ya. Oke, terima kasih. Solo Jogja, Solo Perbawan gitu. Oh berarti kalau ini kan Bandung Jogja. Terus yang motif yang di backgroundnya jenengan itu yang bawah itu Solo sama yang bisa mas ini Solo. Ini juga Solo. Perbedaannya ini ya belakang ini ya. Depannya belakang. Pas belakangnya. Oh iya. Apa nek Jogja belakangnya nek aneh. Sing agak panjang. Mondol taman bibir. Konser. Kalau cuma sedikit 1 hari jadi mas. Tapi kalau per kodi ya paling enggak 3 hari. Berarti satuan ya bisa lebih buat acara apa? Bisa. Tapi bahannya dari yang besar. Kalau itu bisa jadi. Bisa. Kalau bahan dari sini paling nunggu proses beli bahannya dulu mas. Paling nggak bisa 1 hari jadi. Terus nek kainnya apa ada kain khusus mas nek belangkon? Kalau kain khusus nggak ada mas, cuma belinya jarik seperti yang di pojok itu. Kain jarik sama kain hitam ini beli di tukang kiloan itu. Kalau dari dasar paling 15 menit. 15 menit dari satu. Tapi
Tapi nek ngeringin Tapi itu ya. kalau ngeringinnya 12 jam. Kalau panas mas, 12 jam udah kering. Terus yang lama ngeringin iki. Keringin ya. Kalau nggak ada panas ya susah. Paling 1 hari baru kering. Iya. Sampai pagi baru kering. Arjen biasanya pakai air dryer tapi keringnya nggak maksimal. Oh. Nah, keringnya kadang-kadang kainnya itu malah ini naik. naik. Jadi kelihatan tepuk-tepukannya. Jadi kualitasnya malah rusak. Kayak Paling bagus kena sinar matahari. Sinar ya? Paling bagus. yang dari Tuhan langsung gitu ya. Bukan Iya benar. manusia gitu ya. Sebagai generasi penerus, sudah seharusnya kita harus bangga dengan budaya kita. Blangkon adalah salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan agar anak cucu kita tetap bisa tahu apa itu blangkon dan juga apa itu budaya Jawa. Blangkon bukan hanya sebatas aksesoris saja, tetapi blangkon merupakan warisan budaya yang sudah sepatutnya kita lestarikan dan juga kita pertahankan.